Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Nah, saya ucapkan selamat untuk kalian semua yang kali ini sedang mengikuti program Pondok Ramadan ya. Semoga lancar, sukses, mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar bersama mengenai puasa. Kita kasih judul ya hari ini, temanya puasa, sejarah, hukum, dan hikmahnya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, materi mengenai puasa mari kita simak selanjutnya. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi mulai subuh itu hingga maghrib. Nah, puasa ini wajib hukumnya sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dilihat dari aspek sejarah, perintah puasa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, sehingga Nabi Muhammad ini sudah ada di Madinah dan beliau melaksanakan puasa Ramadan atau menjumpai puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dakwah di Madinah selama 10 tahun. Sedangkan puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sehingga beliau Kanjeng Nabi puasa 9 kali. Siapakah yang wajib berpuasa? Yakni orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia beragama Islam. Kemudian sudah balik. Jadi kalau tandanya laki-laki sudah keluar air mani, kemudian perempuan sudah haid, gitu aja ya. Kemudian selanjutnya berakal. Jadi berakal, maksudnya apa? Tidak gila, jadi dia itu bisa mikir. Selanjutnya suci dari haid dan nifas, tidak sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Orang yang haid ataupun nifas haram melakukan puasa. Selanjutnya mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Namun ada penggantinya nanti ya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Dan terakhir yakni mukim. Maksudnya apa? Tidak sedang dalam perjalanan. Kalau orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun sama seperti orang haid dan nifas tadi, ada
penggantinya yang akan dibahas nanti selanjutnya di belakang. Jadi apabila ada orang yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia wajib untuk melaksanakan puasa. Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit dan musafir. Nah, kedua orang ini, apabila orang sakit sudah sembuh, kemudian musafir sudah tidak berada di dalam perjalanan, maka dia wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Seumpama meninggalkan 3 hari tidak puasa Ramadan pada bulan Ramadan tersebut, maka nanti dia wajib mengqadha, membayar hutang puasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan tersebut. Selanjutnya, orang yang sangat tua dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, kriteria kedua ini, maka mereka hanya wajib untuk membayar fidyah saja. Fidyahnya ini berupa makanan pokok. Kalau di sini berarti ya beras sebesar 1 mud. 1 mud menurut mayoritas ulama ini adalah 0,6 kilo. Tuh, jadi dibayarkan fidyah. Per harinya itu 1 mud, per harinya 1 mud. Tinggal ngalikan saja, kalau 30 hari berarti 30 mud. Ya, 30 mud berarti 0,6 kilo dikali 30. Selanjutnya, wanita hamil dan menyusui yang mana mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan karena khawatir terhadap kondisi anaknya. Jadi hamil atau menyusui, kemudian dia meninggalkan puasa Ramadan karena khawatir pada kondisi anaknya, maka nanti mereka wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan plus membayar fidyah. Berapa? Sama, 1 mud setiap hari yang ditinggalkannya. Yang terakhir, ibu hamil dan menyusui yang khawatir pada kondisi pribadi. Jadi mereka berdua, orang hamil atau orang yang menyusui, namun dia tidak melaksanakan puasa disebabkan khawatir pada kondisi pribadinya. Maka orang yang seperti ini nanti wajib membayar qadha saja. Jadi mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Itu ya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya benda ke dalam rongga yang menerus ke perut ya ini. Ya, melalui anggota tubuh, bisa lewat mulut, hidung, telinga. Kan kita tahu itu. Kalau di telinga ada namanya saluran eustasius itu ya, yang nyambung dan akhirnya menuju perut juga. Kemudian lewat kemaluan, ini juga membatalkan. Selanjutnya, hubungan suami istri, ini juga membatalkan puasa. Selanjutnya, muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Loh, ngapain Pak? Kok ada orang muntah dengan sengaja? Bisa jadi muntah dengan sengaja ini dilakukan untuk menyehatkan. Maksudnya, ya jadi ada terapi namanya ruqyah, itu biasanya setelah ruqyah itu menyebabkan orang
keluar penyakitnya lewat muntahan biasanya, umumnya. Nah, ini juga membatalkan puasa. Selanjutnya, keluarnya air mani disebabkan bersentuhan kulit. Ini batal. Terus murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Selanjutnya gila. Sudah puasa tiba-tiba dia gila, maka puasanya batal. Karena salah satu syarat untuk melaksanakan puasa, syarat wajibnya yaitu berakal sehat. Kemudian keluar darah haid dan nifas, ini juga membatalkan puasa. Loh Pak, katanya marah itu membatalkan puasa. Biasanya teman-teman bilang, loh aja nesu, posomu batal nge, puasa kamu batal. Nah itu kok tidak ada marah, bohong dan sebagainya di sini. Nah, untuk marah, bohong dan sebagainya, ghibah atau rasan-rasan ya bahasanya, itu membatalkan pahalanya puasa atau mengurangi pahalanya puasa. Maka ada hadis Nabi, banyak orang yang berpuasa namun yang dia dapat hanyalah haus dan lapar saja. Nah, itu ya termasuk orang yang marah, kemudian rasan-rasan, bohong pada saat berpuasa. Maka sebenarnya esensi dari puasa ini adalah untuk menjaga hawa nafsu dari berbagai hal-hal tercela tersebut. Mengenai nafsu ada kisah menarik tentang awal mula penciptaan nafsu ini. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan awal mula nafsu diciptakan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai nafsu, aku ini siapa dan kamu siapa?" Nafsu jawab, "Engkau ya engkau, aku ya aku." Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu ini dimasukkan ke neraka selama ratusan tahun. Setelah ratusan tahun dimasukkan neraka, akhirnya dikeluarkan, ditanya, "Hai nafsu, aku ini siapa, kamu siapa?" Apa jawabnya nafsu setelah dihukum itu? Ternyata nafsu tetap bandel, tetap jawab, "Engkau ya engkau, aku ya aku." Nah, ini kan kurang ajar nafsu berarti. Akhirnya setelah itu Allah memasukkan nafsu ke dalam narul ju' lek ngarani ya. Nah, jadi api kelaparan. Jadi api kelaparan dipenjarakan dalam kelaparan, enggak dikasih makan, minum dan sebagainya. Akhirnya nafsu ini setelah ratusan tahun diperlakukan seperti itu, dikeluarkan, ditanya oleh Allah, "Hei nafsu, aku ini siapa, kamu siapa?" Nafsu pun menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Ini awal mula penciptaan nafsu. Maka sejak itulah cara untuk mengendalikan nafsu adalah tidak lain dan tidak bukan dengan puasa. Tahukah kalian, ternyata gak hanya manusia, banyak juga hewan yang puasa. Contohnya apa, Pak? Ulat, dia berpuasa ketika jadi kepompong itu loh. Ya. Kemudian ular, dia ini juga berpuasa loh ya. Jadi setelah dia puasa akhirnya ganti kulit. Maka sebuah perumpamaan orang yang berhasil di dalam puasa itu laksana puasanya seekor ulat. Dia puasa akan berubah bentuk dari bentuk yang menjijikkan menjadi seekor kupu-kupu yang disukai oleh banyak orang. Bentuknya semakin indah. Begitulah orang yang puasa dengan baik dan benar.
maka ia akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun puasa yang buruk, laksana puasanya seekor ular. Ia berpuasa kemudian berganti kulit, keluar lagi tetap dalam wujud ular yang sama. Puasa seperti ini ialah puasa yang tidak berdampak, tidak memberi efek apapun. Maka ada riwayat tadi yang mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa namun mereka tak memperoleh apapun dari puasa yang mereka kerjakan kecuali rasa haus dan lapar. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berhasil melaksanakan puasa, sukses melaksanakan puasa, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa sebagaimana firman-Nya la'allakum tattaqun. Kemudian dari aspek kesehatan, sumu tasihu. Coba ada misi untuk adik-adik semuanya, cari apakah manfaat puasa bagi kesehatan. Karena hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.